Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya perkenalkan saya Muhammad Arfi Farangga Pratama dengan NIM 226012440053 akan mempresentasikan tentang materi teknik dasar pada permainan bola voli. Berikut langsung saja ya lanjut ke materinya. Baik, eh, di sini saya akan menjelaskan teknik dasar permainan bola voli. Oke, nah ini. Di sini saya akan menjelaskan teknik dasar pada permainan bola voli. Oke, sebelum kita masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan gambaran nanti ke depannya saya akan menjelaskan apa saja sih. Yaitu saya akan menjelaskan yaitu pertama definisi atau pengertian bola voli, kemudian ada sarana dan prasarana, cara bermain dan teknik dasar pada permainan bola voli yang menjadi pokok bahasan materi pada kesempatan kali ini. Nah, pepatah Jepang mengatakan pantun ini sebenarnya ini pantun ini yaitu adalah Watashi wa nani desu Akbar Faisal Dokon ni Naruto Sasuke Madara Kakashi, yaitu yang artinya pantunnya itu seperti ini kalau ditranslate bahasa Indonesia: ikan hiu ikan tongkol, ikan teri ikan paus, ikan beta ikan idol, itulah nama-nama ikan. Nah, seperti ya agak jelas sekali. Kita lanjut saja ke materi kali ini. Oke, capaian dan tujuan pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran itu kalian bisa melihat sendiri. Ini saya mengambil pada akhir fase E yaitu kelas 10 belasan. Itu kalian dapat mengakses di web Kemendikbud. Ya kalian bisa melihat sendiri. Yang intinya itu menunjukkan kemampuan intinya pada praktik ya, keterampilan gerak pada permainan, aktivitas jasmani lainnya. Dan juga kebugaran jasmani terkait keterampilan pola perilaku hidup sehat dan menunjukkan perilaku dalam menumbuhkan kembang penilaian aktivitas jasmani. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu memahami konsep, mempraktikkan teknik dasar permainan bola voli, dan mengevaluasi hasil praktik dengan benar, sehingga peserta didik mampu dalam mempraktikkan permainan bola voli. Lanjut. Nah, untuk definisi permainan bola voli apa sih? Ada yang mungkin nggak itu ya, nggak asing ya untuk di telinga kalian, karena permainan bola voli adalah salah satu cabang olahraga yang menggunakan net. Jadi termasuk olahraga netting yang di situ ada netnya untuk sebagai pembatas antara lawan dan musuh. Di masa masing-masing tim berjumlah 6 orang, nah atau 6 pemain. Untuk cara bermainnya itu secara garis besar itu intinya bola itu jangan jatuh di area tanah tim kita atau area lantai area tim kita itu jangan sampai jatuh situ, karena kalau jatuh di situ akan menambah skor untuk tim lawan. Untuk organisasinya sendiri, bola voli dunia itu dinaungi oleh organisasi FIVB atau Federation Internationale de Volleyball. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri itu PBVSI ya, itu kepanjangan apa? Kepanjangannya itu Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Oke, lanjut ke sarana dan prasarana. Apa sih sarana dan prasarana untuk kita bisa bermain bola voli? Yang pertama itu ada tiga ya. Yang pertama itu lapangan, kedua bola, dan yang ketiga adalah net. Itu untuk yang eh, pokoknya ada tiga itu. Kalau ada tiga itu intinya kita sudah bisa bermain permainan bola voli secara sederhana. Nah, ada lagi sarana dan prasarana lainnya itu seperti sepatu, jersey, rompi, atau peluit juga termasuk. Tapi yang pokoknya adalah tiga itu, ada lapangan. Nah, ukuran lapangan sendiri itu 9 kali 18 meter. Garis batas serang untuk pemain belakang berjarak 3 meter. Ini garis batas serang untuk pemain belakang ini berjarak 3 meter. Ini. Dan garis tepi lapangan adalah 5 cm. Nah, garis tepi pinggir-pinggir ini itu lebar atau sepanjang 5 cm. Untuk bola, kedua itu bola. Bola itu memiliki keliling lingkar 65 sampai 67 cm. Untuk bola bola voli itu
kira-kira gitu ya ukurannya, dengan berat 260 hingga 280 gram. Nah, seperti itu bola. Dan yang terakhir adalah net. Ukuran tinggi net putra itu berbeda ya sama putri. Jadi tidak sama karena ya berbeda. Untuk putra sendiri itu ukuran net 2,43 meter dan yang untuk putri adalah 2,24 meter. Untuk ukuran netnya, panjang garis samping seluas 18 meter itu seperti eh, apa eh, luas lebar lapangannya ya 18 meter dan lebar lapangan lebarnya itu 9 meter. Ini 9 meter segini lebar garis serang. Lanjut cara bermain. Nah, cara bermain tadi sudah saya sepil di awal-awal tadi, intinya bola tidak boleh mengenai karyawan. Jadi cara bermain ini dimainkan oleh dua tim di mana setiap tim itu berlomba-lomba mencapai angka 25 terlebih dahulu. Siapa yang cepat em, menorehkan skor menyampai angka 25 itu adalah tim yang disebut menang. Jadi dalam sebuah tim itu ada empat peran penting, yaitu ada tosser atau setter, speaker atau orang yang melakukan smash, libero dan defender atau pemain bertahan. Permainan bola voli menuntut kemampuan otak yang prima, terutama tosser. Nah, tosser itu adalah pemain yang menggunakan kecerdasan IQ-nya untuk mengatur sebuah permainan. Biasanya itu apa ada di tosser. Oke, nah kita ke materi pokok kita yaitu tentang teknik dasar permainan bola voli. Itu ada empat. Ada service yang pertama, yang kedua passing, yang ketiga smash, dan yang terakhir adalah block. Itu teknik dasarnya. Oke, nggak masuk ke service. Service adalah pukulan pertama bola yang dilakukan dari garis belakang akhir lapangan permainan sampai melewati net menuju ke daerah lawan untuk memulai sebuah permainan. Jadi uh, service ini adalah uh, anu ya pukulan pertama dalam sebuah permainan bola voli itu pukulan pertama untuk kita memulai sebuah permainan itu dimulai dengan servis. Nah, servis sendiri bertujuan apa? Agar pemain lawan tidak dapat mengendalikan bola serta mendapatkan angka. Itu biasa serangan pertama dari sebuah permainan itu dari servis juga itu juga termasuk bentuk serangan pertama. Jadi kita melakukan servis itu juga boleh uh, dengan tujuan agar pemain lawan itu susah menjangkau bola kita. Dan servis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada servis atas dan servis bawah. Servis atas. Nah, ini caranya gimana sih melakukan servis atas? Nah, ini dapat diilustrasikan ini ya, gambar-gambar ini menjadi ilustrasi, yaitu berdiri tegak dengan kaki selebar bahu. Kaki ini selebar bahu. Jangan terlalu lebar dan atau terlalu sempit. Berat badan seimbang di antara kedua kaki, tangan kiri melempar bola ke atas depan kepala, lalu tangan kanan diayunkan dari belakang ke atas kepala dengan telapak tangan terbuka. Nah, tangan kiri ini memegang bola untuk akan dilemparkan ke atas dan tangan kanannya itu untuk gerakan lanjutannya yaitu me- memukul atau mendorong ke depan agar bola dapat terdorong atau terlempar dengan sempurna. Arah pukulan bervariasi dapat datar, mengambang, atau menggunakan efek. Jadi ada variasi juga di servis atas itu ada servis float, ada servis spin, dan lain sebagainya. Ada jumping smash itu juga termasuk hmm, apa, jenis-jenis dari servis atas yang dikembangkan. Ya, yang pertama itu tangan kiri ya, nanti ada video penjelasan kita bisa simak video penjelasannya nanti. Kesalahan yang sering terjadi, apa sih kesalahan yang sering terjadi? Bola tidak melewati net atau keluar lapangan permainan. Nah, ini kesalahan yang sangat dasar ya, anak. Jadi bola tidak melewati net atau bola tidak sampai atau malah keluar lapangan. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi karena kita harus menggunakan insting, ya, harus mengira-ngira power seberapa sih agar bola dapat sampai ke area lawan. Seperti itu. Power juga sangat menjadi faktor kesalahan yang sering terjadi. Power kurang atau power malah berlebih ya biasanya.
ayunan lengan tidak sesuai dengan arah bola melewati batas garis belakang. Itu kelebihan power. Untuk videonya kita dapat simak pada video ini. Ya, kita lihat ya. Kaki selebar bahu. Ini. Nah, ini tangan kiri memegang bola. Lihat nih. Tangan kiri memegang bola, lalu dilemparkan. Tangan kanan siap mengayun dari belakang ke depan. Dari belakang ke depan atas. Belakang ke depan atas ya. Nah, seperti itu. Oke, cukup jelas. Lanjut. Nah, kemudian ada servis bawah di sini. Tadi udah servis atas, sekarang ada servis bawah. Cara melakukannya gimana sih? Cara melakukan gerak servis bawah itu kurang lebih sama. Intinya tangan kiri memegang bola, tangan kanan itu apa? Melanjutkan gerakan dengan mendorong bola. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau tangan servis atas tadi dari belakang depan atas, kalau servis bawah dari belakang depan bawah. Jadi didorong dari belakang seperti itu. Seperti gambar yang sudah dicontohkan seperti anak-anak ini. Tangan kanan diayunkan dari belakang ke depan dengan telapak tangan rapat. Nah, telapak tangannya rapat gini. Perkenaan bola pada pos bagian ini ya teman-teman. Pada bagian sini perkenaan bola, permukaan bolanya. Kesalahan yang terjadi kurang lebih sama. Kurang lebih bola tidak melewati net itu kesalahan dasar yang sering terjadi pada saat melakukan servis. Perkenaan juga biasanya perkenaan malah di sini itu juga mengakibatkan bola tidak dapat melambung dengan sempurna. Nah, kita simak video tutorialnya. Nah, di sini kurang lebih sama posisinya, cuma bola dilempar, lalu disambut dengan gerakan tangan kanannya. Jadi boleh perkenaan di sini, atau di bagian sini, atau di bagian sini. Biasanya lebih efektif di perkenaan sini. Oke, lanjut. Kemudian ada passing. Nah, passing ini apa sih? Passing adalah gerakan dalam permainan bola voli dengan tujuan mengangkat bola atau menerima bola. Passing dilakukan pemain untuk mengoper bola ke anggota tim lain. Jadi passing itu bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia itu mengoper. Ya. Menurut Muhadjir 2000, tahun 2016, passing adalah mengoperkan bola kepada teman seraguna dengan gerakan tertentu sebagai langkah awal untuk menyusun pola serangan kepada bola lawan. Untuk passing sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu passing atas dan passing bawah. Nah, untuk passing atas, cara melakukannya itu eh, badan tegak, agak sedikit condong ke depan, siku ditekuk, jari-jari terbuka membentuk lengkungan setengah bola. Nah, jari-jari ini ditekuk membentuk lengkungan setengah bola. Setengah bola itu ini ya. Di setengah bola itu permukaan bola itu mengenai ya, apa tangan kita, bagian tangan kita. Kemudian dorong bola menggunakan power sebutnya. Ibu jari dan jari saling berdekatan bentuk segitiga. Nah, ini membentuk segitiga seperti ini. Lalu kemudian dorong bola dengan menggunakan power. Penyentuhan bolanya juga terdapat pada jari-jari ini. Jari-jari ini, bukan pada telapak tangan. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu karena jari-jari kurang kuat. Nah, itu menjadi kesalahan yang sering terjadi. Kemudian ibu jari juga terlalu maju seperti ini. Nah, ini salah ya tekniknya. Apa atau perkenaan pada telapak tangan ini juga salah. Jadi perkenaan itu yang tepat ada di apa ini jari-jari yang kuat ini harusnya. Dan juga tangan juga nggak boleh rapat dalam melakukan passing atas. Jadi tangan itu harus lentur untuk seperti ini tengah permukaan bola. Itu kita lihat video tutorialnya. Nah, kita lihat nih. Nah, seperti itu. Dorong ke depan atas untuk melakukan passing atas. Oke, cukup. Kemudian ada passing bawah. Passing bawah ini cara melakukannya jika badan jongkok, lutut agak ditekuk, tangan dirapatkan satu dengan yang lainnya, itu dirapatkan seperti gambar ini. Nah, ini tangan posisi seperti itu. Gerakan tangan disesuaikan dengan keras atau lemahnya kecepatan bola. Nah, ini juga menjadi eh, apa faktor penting ya. Jadi kalau bolanya keras itu tangan tidak perlu diayunkan, cukup ditempelkan saja itu bolanya udah.
bisa terlempar dengan akurasi yang baik seperti itu. Kalau bolanya lemah, kita harus menggunakan dorongan untuk menambah anu, kecepatan bola tersebut. Kesalahan yang sering terjadi, bola tidak terarah. Ini soalnya kita harus apa ya, melakukan positioning dan perkenaan bola itu harus pas dalam melakukan passing bawah. Terus lengan terlalu kaku dan tidak sejajar sehingga bola tidak terkontrol. Posisi kaki dan badan tidak seimbang atau perkenaan bola yang salah itu sering apa faktor yang sering terjadi ketika melakukan passing bawah itu. Kesalahan yang terjadi yaitu pada saat perkenaan bola yang salah. Misalnya perkenaan bola di lengan sini atau dekat dengan apa ini siku itu perkenaan yang salah. Kita lihat video viralnya. Nah seperti ini. Nah ini sikunya ditekuk ya. Kedua sikunya ditekuk untuk melakukan gerakan seperti pir. Nah dorong ke depan. Untuk teknik selanjutnya adalah teknik smash. Nah, smash ini apa sih? Smash adalah bola voli adalah gerakan menyerang yang dilakukan oleh pemain untuk mengirimkan bola melintasi net dengan kecepatan tinggi ke area lawan dengan tujuan mencetak poin. Nah, teknik smash ini sering digunakan pemarah apa sebuah tim atau pemain untuk mencetakkan poin. Jadi sering terjadi poin itu karena gerakan smash ini, teknik smash ini. Nah, smash adalah salah satu teknik yang paling penting. Teknik ini tidak hanya memerlukan kekuatan fisik yang baik, tapi juga keterampilan teknis yang tepat. Nah, smash adalah biasa apa termasuk salah satu teknik yang paling tinggi ya tingkatannya, motoriknya itu paling tinggi itu di bagian smash ini. Untuk cara melakukannya smash, yaitu pertama lari mendekat ke net dengan langkah lebar. Lompat setinggi mungkin di dekat net, tangan kanan ayunkan ke atas, belakang dengan telapak tangan terbuka. Saat kontak dengan bola, lengan lurus dan pergelangan harus kuat. Arah pukulan bervariasi dapat lurus, menyilang, atau menggunakan efek. Seperti langkah-langkah seperti gambar di samping ini. Kesalahan yang sering terjadi apa sih? Ya, kesalahan sering terjadi itu bola tidak melewati net atau keluar lapangan permainan. Nah, itu karena teknik smash ini susah. Jadinya kita harus memerlukan apa keterampilan yang bagus atau latihan yang dengan frekuensi yang banyak. Bola tidak melewati net. Nah, itu biasanya kita kurang latihan. Itu untuk meningkatkan keterampilan tersebut kita harus banyak latihan agar bola dapat melewatinya dengan sempurna. Atau malah bola itu keluar dari garis lapangan permainan. Itu malah menghasilkan skor untuk tim lawan. Timing lompatan tidak tepat sehingga pelukan tidak maksimal. Nah ini karena smash itu pukulan bola waktu di atas. Jadi timing kita meloncat, waktu kita melompat itu harus juga disesuaikan dengan eh, pengumpannya itu. Waktu bola di atas kita harus udah posisi di udara. Jadi itu harus memerlukan timing dan latihan yang cukup banyak. Lanjut ke tutorialnya. Nah, nih kalian dapat seperti itu ya. Teknik yang sangat cukup sulit. Bahkan paling sulit itu teknik smash dengan permainan bola voli. Nah, seperti itu. Itu juga menggunakan kekuatan otot yang cukup banyak karena lompatannya juga harus tinggi. Lanjut ke teknik dasar yang terakhir yaitu blocking. Karena tadi udah mendaba smash. Untuk menahan untuk apa menahan serangan dari smash itu kita menggunakan teknik berikut ini, teknik blocking. Secara bahasa, blocking berarti menahan. Maka dapat diartikan bahwa blocking merupakan teknik bertahan yang dilakukan di atas net dengan cara melompat sambil menjulurkan kedua tangan untuk menahan serangan atau smash lawan dengan tujuan menggagalkan serangan lawan untuk mencetak poin melalui teknik smash. Nah, smash ini ada dua macam. Yang pertama itu ada blok ini ada dua macam, mohon maaf. Yang pertama itu blok tunggal adalah membendung bola yang dilakukan dengan satu pemain. Seperti ilustrasi pada ini, gambar ini. Ini blok tunggal namanya. Dan yang kedua adalah blok ganda, adalah membendung bola yang dilakukan oleh dua orang pemain atau lebih. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan blok ganda antara lain adalah memadukan langkah kaki dan kerjasama antar bloker dalam menentukan waktu lompatan dan arah pergerakan bola. Jadi dibutuhkan insting atau chemistry yang baik
saat melakukan blok ganda. Jadi waktu kita ngeblok itu harus bareng sama teman kita. Cara melakukan blok, ya pertama itu jongkok, bersiap untuk melompat. Nah, jongkok ini bersiap untuk melakukan tolakan lompatan. Kedua tangan diangkat lurus di atas net dengan jari-jari terbuka. Untuk melakukan blocking itu jari-jari nggak boleh tertutup ya, harus terbuka gini. Harus lemas, apa ya, harus fleksibel lah di atas nanti. Posisi tangan kita harus siap di atas seperti ini. Ketika meloncat, posisi tangan gini, jangan di bawah. Kalau di bawah kita sudah telat dalam melakukan blocking. Saat kontak dengan bola, lengan tetap lurus dan pergelangan tangan aktif. Nah, yang aktif itu ininya. Tangan tetap lurus. Nah, seperti ini diluruskan. Nah, yang aktif itu pergelangan tangannya. Jadi mengerti ya, teman-teman. Timing lompatan benar harus tepat. Nah, ini menjadi garis besar atau ya harus apa garis yang sangat penting. Harus kita highlight di sini. Timing lompatan dan gerakan harus tepat. Itu sangat penting sekali. Kesalahan yang sering terjadi. Nah, tangan tidak tepat berada di atas net atau terlambat bereaksi. Jadi saat melakukan blok itu kita kalah cepat dengan lawan yang melakukan smash. Itu selain yang sangat fatal ya. Jadi sangat mungkin membuahkan poin untuk tim lawan. Kalau kita sebagai blocker malah telat dalam melompat. Timing lompatan tidak tepat sehingga blok tidak efektif. Nah, ini juga termasuk keterlambatan melompat. Posisi badan dan kaki tidak seimbang sehingga blok tidak stabil. Jadi mungkin ada yang miring-miring seperti ini, bloknya itu kurang seimbang sehingga blok tidak stabil. Bola bisa lari ke samping atau kemana. Tidak menekuk lutut. Nah, ini. Jadi kalau melakukan tolakan itu wajarnya itu kita harus menekuk lutut. Jadi kesalahan yang sering terjadi itu malah kita tidak menekuk lutut asal loncat jadinya lompatan kita atau tolakan kita tidak maksimal sehingga kita kalah cepat dengan pemain yang melakukan smash. Video tutorialnya ini seperti ini. Nah, seperti itu termasuk blok tunggal ya ini. Nah, seperti itu. Cara melakukan blog dengan baik dan benar. Nah, ini waktu posisi di udara seperti ini berani. Jadi udah siap dulu untuk menerima bola. Nah, ini udah siap dulu yang blokernya. Oke, sekian. Terima kasih. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, apabila dalam penyampaian materi kali ini kurang jelas, maka eh, teman-teman dapat menghubungi saya di nomor telepon ini atau email saya. Bahkan saya mencantumkan IG juga di DM. Terus ini ada alamat rumah saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.